집인데요. 내가 씨발. 형 주방장이잖아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rama di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film baku hantam yang berjudulkan Startup. Film ini menceritakan seorang koki yang berlaga seperti Dora. Namun sebenarnya dia adalah seorang ketua gangster yang sangatlah ditakuti di kota. Siapa lagi kalau bukan uwak saya, yaitu Ma Dong-seok. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua orang pemuda yang bernama Taekfil dan juga Sangfil. Taekfil merupakan seorang pemuda yang berambut pirang yang baru saja membeli motor bekas di situs online. Namun motor yang dibelinya tidak sesuai dengan harapan dikarenakan sudah gemeragai dan juga upah apeo. Tidak lama mereka menggunakan motor ini, mereka pun akhirnya mogok di jalan. Di saat sedang mogok ada dua preman yang menerjang mereka. Taekfil pun emosi dan langsung saja mengejar preman tersebut. Dikarenakan ugal-ugalan dan ngebut, mereka pun langsung saja diincar oleh polisi yang sedang berpatroli. Karena motor yang dibeli oleh Taekfil sudah gemeragai, akhirnya dia pun tidak bisa mengendarainya dengan baik, dan dia pun akhirnya menumbur tumpukan semen. Kemudian Taekfil dan Sangfil pun dibawa ke kantor polisi, yang dimana ibu Taekfil mendatangi mereka dan memarahi Taekfil karena telah membeli motor dari hasil uang pinjol. Taekfil lalu mengatakan kepada ibunya bahwa dia ingin berhenti sekolah, karena Taekfil berpikir bahwa ibunya tidak akan mampu membayar biaya kuliahnya. Mendengar dari kata-kata anaknya tersebut, ibunya yang merupakan atlet dari Poli Asian Games pun langsung menampar anaknya tersebut. Keesokan harinya Taekfil pun meninggal dari rumah dan menuju ke kota yang bernama Kota Gunsan. Setelah sampai, dia pun bertemu dengan wanita yang memiliki rambut merah mencolok yang bernama Kyungjo, yang kemudian meninjunya karena Taekfil memandanginya terus-menerus. Setelah beberapa lama berjalan, dia pun merasakan lelah dan lapar, dan akhirnya dia pun menemukan toko mie yang cukup murah. Taekfil pun langsung saja masuk ke dalam toko tersebut dan langsung bertemu dengan pemilik toko tersebut yang bernama Gong. Di tengah-tengah Taekfil yang sedang memakan mie seharga $3, tiba-tiba datang seorang kurir yang langsung saja mengantarkan pesanan ke dalam dapur. Namun sepertinya ada sedikit kericuhan yang terjadi di dapur. Kurir tadi pun langsung saja pergi meninggalkan restoran tersebut. Dan di malam harinya dia pun tidur di tempat pemandian umum dan memikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Di tempat lain Sangfil terlihat tinggal dengan neneknya, di mana dia mencari nafkah dengan cara mengupas kacang. Keesokan harinya ketika Taekfil kembali lagi ke toko mie untuk makan, dia melihat bahwasanya toko tersebut sedang membuka lowongan kerja sebagai kurir. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung saja melamar pekerjaan tersebut. Gong pun mengatakan kepada Taekfil bahwa dia harus bekerja selama 3 bulan sebelum meminta hari libur atau hari cuti untuk pulang ke rumah. Karena Gong telah tahu kalau Taekfil telah minggat dari rumah, Taekfil pun langsung setuju dan dia pun diterima bekerja. Scene pun beralih kepada Sangfil yang sedang bertemu dengan bapak yang bernama Dong Hwa. Dia pun menawari Sangfil pekerjaan. Namun bapak ini tidak memberitahu jenis pekerjaannya. Dia mengatakan bahwasanya dia akan mengungkapkannya di saat wawancara nanti. Scene pun beralih kepada Taekfil yang sedang bertemu dengan Gesok, seorang pria kekar yang memiliki tatapan mata seperti harimau. Namun di sini Taekfil malah bersikap songong yang membuatnya harus terkena tinjuan maut dari uwak saya ini dan membuatnya pingsan. Keesokan harinya dia pun memulai hari pertama bekerjanya, yaitu sebagai kurir makanan. Dikarenakan sikapnya yang sering usil, dia pun sering membuat Gyosok menjadi kesal. Di saat Gyosok tersangkut pun dia pun memilih untuk pergi dari restoran tersebut. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Sangfil yang ternyata bekerja sebagai rentenir atau penagih hutang. Sementara itu sepertinya Taekfil sudah mulai akrab dengan rekan kerjanya, walaupun dia sering sekali berdebat dengan Gyosok. Gyosok dan Taekfil pun melakukan permainan, yaitu permainan saling tinju.
yang membuat Taekpil pingsan dikarenakan terkena tonjokan maut dari uak saya. Sementara itu, Sang Pil yang sedang membagikan formulir untuk meminjam uang dari kantornya pun tidak sengaja melihat ibu Taekpil. Dia sedang membarter barang dengan seseorang. Sepertinya dia sedang terkena masalah. Di tempat lain ternyata Taekpil sedang mengantarkan makanan, yang dimana makanan tersebut adalah milik seorang wanita yang pernah menonjoknya di terminal. Karena pernah dipukul, Taekpil pun ingin membalas dendam. Namun dengan mudah Kyungju memukulnya balik. Kemarahan Kyungju pun memuncak di saat Taekpil tidak sengaja memegang payudaranya Kyungju, yang dimana Taekpil langsung saja dipukul habis-habisan sampai pingsan. Ketika Taekpil kembali ke rumah dengan keadaan muka yang sudah bonyok, Gyeosok pun tidak bisa menahan diri untuk mengejek Taekpil. Tidak lama kemudian ada yang menelpon HP Taekpil. Dikarenakan Taekpil sedang membersihkan diri, akhirnya Gyeosok pun langsung mengangkat telepon tersebut. Ternyata yang menelpon adalah Sang Pil. Sang Pil pun terkejut saat melihat muka Gyeosok. Taekpil yang melihat itu pun langsung mengambil handphonenya. Ternyata Sang Pil menelpon Taekpil untuk memberitahukan kepada Taekpil bahwasannya ibunya sedang terkena masalah. Namun di sini Taekpil sepertinya tidak peduli dengan keadaan ibunya tersebut. Saat makan bersama, Taekpil memberitahu kepada rekan-rekan kerjanya bahwasannya yang memukulinya siang tadi adalah seorang gadis. Mendengar hal itu, Gyeosok pun semakin mengolok-olok Taekpil. Shin pun beralih kepada Kyungju yang baru saja sampai ke hotel penginapannya. Dia pun heran saat melihat ada dua pria asing yang sedang mengobrol dengan teman sekamarnya tersebut. Akhirnya Kyungju pun berkelahi dengan dua pria tersebut yang membuat Kyungju dipukuli habis-habisan dan membuatnya langsung lari terbirit-birit. Sementara Taekpil yang sedang duduk santai di atas atap dengan rekannya melihat Kyungju sedang berlari ke arah mereka. Taekpil pun langsung meloncat dan berniat untuk membalas dendam kepada Kyungju. Namun di sini sepertinya Kyungju sedang terkena masalah. Yang tadinya niat Taekpil ingin membalas dendam kepada Kyungju, sekarang dia malah berusaha untuk melepaskan Kyungju dari dua pria tersebut. Dan akhirnya Taekpil pun dipukuli. Karena kericuhan yang terjadi, orang-orang di sekitar pun keluar rumah dan akhirnya dua pria tersebut kabur dari tempat itu. Kemudian Taekpil membawa Kyungju ke dalam restoran dan langsung mengobati lukanya. Setelah itu Kyungju pun langsung pamitan untuk pulang. Di sini terlihat Taekpil yang sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya mengantarkan makanan. Suatu hari Taekpil kembali lagi mengantarkan makanan untuk Kyungju. Kemudian Kyungju mengembalikan sepatu yang dipinjamnya dari Taekpil. Di malam harinya di saat mereka makan-makan, Gong pun menasihati Taekpil untuk pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Namun dikarenakan Taekpil tidak mendengarkan nasihat tersebut, Gyeosok pun langsung saja menamparnya dan menasihatinya dengan cara keras. Akhirnya Taekpil pun sadar dan dia pun pulang ke rumahnya. Di saat sampai ke rumah, Taekpil pun tidak menemukan siapapun di rumah dan dia pun melihat secari kertas dan membaca bahwasannya ibunya sedang bekerja. Akhirnya Taekpil pun menemui ibunya yang sedang bekerja. Ternyata ibunya telah membeli toko sederhana yang digunakannya untuk menjual kue. Taekpil pun memberitahu ibunya bahwasanya dia telah bekerja di toko mie yang berada di kota Gunsan. Ibunya pun memarahi Taekpil dikarenakan dia telah bekerja keras untuk membiayai sekolahnya. Ibu Taekpil ingin Taekpil untuk melanjutkan sekolahnya. Namun Taekpil tidak mau. Dia pun langsung memberikan gaji pertamanya dan langsung pergi. Setelah Taekpil pergi, datang seorang pria yang memberitahukan kepada ibu Taekpil bahwasannya toko ini akan digusur, dikarenakan toko yang dibelinya adalah toko ilegal. Shin pun berpindah kepada Sang Pil yang disuruh untuk menagih hutang kepada seorang penjual daging. Bukannya memberikan uang kepada Sang Pil, penjual daging itu malah memberikan pukulan kepada Sang Pil hingga dia pun masuk ke rumah sakit. Di tempat lain, Taekpil yang sedang mengantarkan makanan tidak sengaja tersenggol oleh mobil dan menyebabkan dia terjatuh. Pengemudi mobil tersebut ternyata adalah salah satu orang yang memukuli Kyungju malam itu. Sementara itu ternyata Kyungju telah bekerja sebagai pelayan di toko minyak Gong. Kemudian Gong menawarkan Kyungju untuk menempati kamar mendiang putrinya setelah dia mengetahui bahwasannya Kyungju tidak memiliki tempat tinggal. Menyambut kedatangan Kyungju sebagai karyawan baru, Gyeosok pun membawa mereka untuk ke tempat karaoke.
Di saat ingin pulang, Taekpil pun bertemu dengan lelaki yang menyenggolnya siang tadi. Di sini Taekpil berniat untuk membalas dendam. Namun di sini malah Taekpil yang digebuki oleh pria tersebut. Yang dimana di sini Gyeosok harus turun tangan dengan menggunakan bumbu keripik yang diusapkan ke muka pria tersebut. 우리가 지금 뭐 있진 않은데? Di tempat lain, pria yang menyelakai Taekpil pun datang ke restoran. Mereka ingin membalas dendam dengan apa yang telah dilakukan oleh Gyeosok kepada pria tersebut. Pria itu dengan rekannya pun mengobrak-abrik restoran. Sampai-sampai Abu mendiang putrinya pun tercecer kemana-mana. Dan hingga akhirnya si Mamang Madongseok ataupun Gyeosok ini langsung saja datang dan memukuli para preman-preman brengsek ini. 이거 우리 Akhirnya polisi pun datang dan mereka pun dibawa ke kantor polisi termasuk Gyeosok. Dari sini Taekpil dan rekan kerjanya mengetahui bahwasannya Gyeosok adalah mantan ketua gangster yang telah tobat. Di saat itu Gyeosok yang sedang terluka yang baru saja sudah berkelahi dengan geng musuhnya tidak sengaja bertemu dengan Gong yang ingin bunuh diri dikarenakan kematian putrinya. Melihat hal itu, Gyeosok pun langsung menyelamatkan Gong dan menyemangatinya untuk terus hidup. Dari sejak itulah Gyeosok mulai tobat dan sadar dengan apa yang dia lakukan dan meninggalkan dunia gangster. Keesokan harinya banyak sekali gangster yang sedang berada di toko Gong, yang ternyata adalah mantan anak muda dari Gyeosok. Pria yang bernama Taesung meminta Gyeosok untuk kembali ke dunia gangster, dikarenakan musuh gangster mereka sering sekali membuat kekacauan dan kericuhan. Dikarenakan keberadaannya yang bisa membuat bahaya bagi yang lainnya, Gyeosok pun pergi dari sana dan ingin kembali ke dunia lamanya, yaitu sebagai bos gangster. Gong pun mengerti dengan apa yang sedang dialami oleh Gyeosok. Dia pun mengatakan bahwa apabila Gyeosok ingin kembali lagi, dia akan menerimanya dengan senang hati. Di tempat lain, Sang Pil melihat toko roti ibu Taekpil telah disegel dan ingin digusur besok pagi. Sang Pil pun langsung saja menelpon Taekpil dan memberitahu bahwasannya toko ibunya akan digusur pada besok hari. Keesokan harinya Taekpil pun langsung menemui ibunya. Ibunya pun mengatakan bahwasannya dia telah ditipu oleh pemilik bangunan yang sebelumnya yang membeli tanah secara ilegal. Taekpil yang tampak frustasi di sini dia menelpon Gyeosok untuk meminta bantuan. Namun di sini Gyeosok menyuruh Taekpil untuk belajar dewasa dan menyelesaikan masalahnya sendirian. 소중한 건 네가 Sementara itu ternyata Gyeosok sedang mengunjungi markas gangster rivalnya. Dia pun meminta untuk tidak melakukan kericuhan dan keributan dan menghormati wilayah masing-masing. Dikarenakan mereka menolak tawaran perdamaian dari Gyeosok, akhirnya mereka pun dipukuli habis-habisan oleh Gyeosok sendirian. Di tempat lain, penagih hutang mendatangi ibu Taekpil untuk menagih uang pembayaran toko roti ibu Taekpil. Taekpil dan Sang Pil pun berusaha untuk menghentikannya. Namun dikarenakan penagih hutang tersebut dari kantornya si Sang Pil, akhirnya Taekpil pun salah paham dan mengatakan bahwasannya Sang Pil telah menjebak ibunya. Salah satu penagih hutang menemukan amplop yang diberikan oleh Taekpil kepada ibunya. Sang penagih hutang itu pun memberikan amplop itu kepada bosnya. Ibu Taekpil pun meminta amplop tersebut dengan sangat sopan. Namun di sini bos penagih hutang tersebut tidak memberikannya. Taekpil berusaha mati-matian untuk mendapatkan amplop tersebut walaupun dia telah dipukuli habis-habisan oleh penagih hutang tersebut. Melihat hal itu, ibunya Taekpil pun turun tangan. Dia pun menggunakan keahliannya sebagai pemain voli internasional untuk menghajar pala debt collector tersebut dan akhirnya amplopnya pun dapat. Setelah kejadian itu, Taekpil pun kembali bersatu dengan ibunya, dan di sini mereka memutuskan untuk tinggal di tempat Sang Pil sementara waktu, dikarenakan rumah mereka telah tergadai untuk membayari hutang-hutang. Sementara itu, toko roti milik ibu Taekpil masih saja dirobohkan. Meskipun seperti itu, ibu Taekpil merasa lega dan tenang dikarenakan anaknya telah kembali. Begitu juga dengan Sang Pil. Sekarang Dong Hoa telah berhenti dari pekerjaan sebagai rentenir. Dan sekarang dia telah membuka toko ayam geprek sederhana. Di sisi lain, Gyeosok kembali lagi untuk menjadi koki di restorannya Gong. Setelah itu Kyungju kembali lagi ke sekolah setelah resmi menjadi sebagai anak angkatnya si Gong.
Di akhir film kita diperlihatkan dengan Tekpil yang sedang mengajak ibunya menggunakan sepeda motor yang dibelinya dengan menggunakan uang pinjol. Dan film pun berakhir.